إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Pertanyaan pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari teman. Teman punya adik yang kelilit utang riba. Adiknya berniat menutup utang itu dengan meminjam kepada kakaknya, yaitu teman saya. Nah, teman saya itu nggak ada uang untuk minjemin ke adiknya, tapi dia bisa minjem lewat kantornya kepada bank. Apa boleh? Jadi riba dipinjamkan dengan riba. Ya, kalau kepada banknya nggak ada ribanya boleh, tapi kalau pakai riba lagi ya nggak boleh ya. Di sisi lain, apakah teman saya juga dapat dosa riba karena menolong adiknya yang terlilit utang? Ya, ya. Kalau kemudian kita menolong orang yang terlilit riba, insya Allah itu nggak terhitung sebagai pelaku riba. Karena bahasanya Nabi SAW adalah akila riba wa mukilahu. Orang yang melakukan atau makan riba dan orang yang bertransaksi riba. Yang transaksi kan adiknya, kita menolong. Ketika menolong, ya, maka insya Allah tidak termasuk di situ. Saya pernah mengalami itu. Jadi ada teman kantor, nah, gajinya itu nggak banyak, tapi gaya-gayaan pakai kartu kredit. Dikit-dikit gesek, dikit-dikit gesek. Akhirnya kemudian terlilit utang riba yang banyak, sampai 10 juta kalau nggak salah. Saya kejar-kejar orang, kemudian ya sudah. Saya mikirnya tadi itu, ad-darurat itu tubihul mahdurat itu. Darurat kalau dia nggak digantu, nanti malah dianiaya orang kan. Nah, sudah kita bantu, agar kemudian dia terbebas dari utang itu. Nah, dari situ ya, karena ada kebutuhan, ada darurat. Nah, syukur-syukur orang-orang yang punya riba ini atau utang riba ini bisa kemudian melakukan negosiasi sama pihak bank atau pihak yang ngutangin. Aku tak bayar pokoknya aja ya. Utangku 10 juta ya jangan ditagih 13 lah. Aku bayar 10 jutanya aja, tak carikan duit ini. Harusnya bisa nego gitu. Tapi kalau kemudian dia nggak bisa dinego seperti itu dan bahkan dia marah gitu. Nek kamu nego kayak gitu nanti kamu tak ini, tak itu, tak aniaya, tak bunuh, tak ini, tak itu, macam-macam gitu. Sudah. Bayar aja apa yang kemudian menjadi keinginan dia. Untuk menghilangkan darurat tadi loh. Nah, dalam konteks ini, teman atau kakak teman ini yang membantu adiknya menyelesaikan utang ribanya, ya nggak apa-apa. Cuman harus dipesan. Beberapa orang itu yang utang riba, kesana kemari minta bantuan, alasannya utang riba, pengen bebas dari riba. Begitu dibantu, nggak punya utang, utang lagi ke riba. Ini orang-orang yang benar-benar luar biasa, nggak punya malu gitu loh. Nggak kasihan sama saudaranya yang udah pontang-panting nyari duit buat bantu, malah dia kemudian kayak gitu lagi. Ini biasanya terjadi sama orang-orang yang suka bermaksiat, entah buat judi, entah buat mabuk, entah buat narkoba, itu biasanya kayak gitu, balik lagi, balik lagi. Kasus yang saya dapat itu gitu, jadi ada seorang pemuda masuk polisi, kemudian kakaknya pontang-panting nyari duit buat mengeluarkan dari kantor polisi itu, entah gimana caranya, gimana akadnya, pokoknya dikeluarkan, begitu keluar, masuk lagi gitu, karena emang tadi itu narkoba. Makanya ya harus hati-hati. Kalau ketemu sama kasus-kasus itu harus lihat, ini masalahnya apa, di mana, kenapa dia minjem kayak gitu. Kalau waktu itu darurat buat berobat atau darurat buat beli makan, itu ya harus kita bantu. Ya, Allah Ta'ala.